Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 SD 2 Tanjung yang Bapak sayangi, kita hari ini memulai materi lewat video pembelajaran yaitu tentang pecahan berpenyebut sama dan tidak sama. Karenanya, anak harus perhatikan ya penjelasan dari Bapak, terutama di saat kita harus pembelajaran jarak jauh, anak-anak harus memperhatikan lebih baik lagi supaya bisa memahami. Nah, apa yang dinamakan pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Misalnya kamu memiliki sebuah kue. Kue yang berbentuk persegi panjang, apabila kue itu yang penuh kemudian kamu potong, maka potongan itu disebut dengan pecahan. Artinya kuenya tidak lagi satu, tetapi sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Ada istilah-istilah yang sering kita gunakan seperti beli gula setengah kilo, beli gula seperempat, bawang 1 kilo, bawang setengah kilo, 1 kilo setengah, itu semuanya dinamakan pecahan. Nah, dari sini kita saksikan bahwasanya ada sebuah gambar persegi panjang ditambah persegi panjang, akan tetapi persegi panjangnya itu terpotong menjadi 4 bagian dan salah satu bagiannya digelapkan atau berwarna gelap. Sama dengan persegi panjang kedua, ada 2 bagian yang berwarna gelap. 2 bagian tersebut yang gelap itu dinamakan pembilang. Pembilang selalu diletakkan di atas dan keseluruhan dari kotak daripada persegi panjang ini disebut dengan penyebut. Oleh karenanya, nomor gambar ini dapat kita terjemahkan ke dalam angka, yaitu yang pertama adalah satu bagian yang dihitamkan ditambah keseluruhannya 4 bagian. Jadi pecahannya itu adalah 1/4. Bagian 2, Nana sudah seberapa? Ya, 2. 2 ditambah 4. 2/4 maksudnya. Jadi 2/4, 2 bagian dibandingkan 4. Maka kita bisa berikan sama dengan untuk penjumlahannya perlu perhatikan. Di sini yang dijumlah apabila pembilangnya sama, pembilangnya saja yang dijumlahkan. Jadi kita akan jumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, 4 tidak dijumlahkan, 4 tambah 4 karena itu penyebut, maka 4 tetap 4. Jadi penjumlahannya adalah 3/4. Coba kita contohkan yang lain. Akan memasukkan beberapa kode baru, angka baru. Insya Allah anak-anak akan cepat memahaminya. Contoh seperti ini. Misalnya kita beri angka 1/8 ditambah 5/8. Maka pengerjaannya cukup mudah, hanya di atas sekarang jumlahkan, maka dia akan mendapatkan hasil 1 tambah 5 sama dengan 6. Ya, betul, 6. 8-nya di bawah, kita tetap 8. Jadi seperti itu dengan berpenyebut sama. Artinya di dalamnya itu sama jumlahnya, penyebutnya adalah 4. Semoga bisa dipahami, materi seperti ini cukup mudah dan anak-anak Bapak mungkin akan memahaminya dengan sangat baik. Sekarang kita lanjut ke materi yang lain, yaitu berpenyebut tidak sama. Coba perhatikan, hapus gambarnya dan kita akan menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Sebagai contoh, kita akan masukkan kode lagi. Oke.
seperti ini. Coba perhatikan. Misalnya 1/2 ditambah 1/3. Perhatikan anak-anak, di sini yang Bapak kasih angka merah itu tidak sama dengan 3. Maka anak-anak tidak bisa menjumlahkan dengan menjumlahkan 1 tambah 1 2 dan 2 tambah 3 sama 5. Karena yang di bawah ini harus disamakan. Karena tugas kalian adalah menyamakan ini dengan mencari KPK-nya. Bagaimana mengubahnya? Coba kita lakukan. Maka ini harus disamakan dulu penyebutnya, yang merahnya harus disamakan. Kita lakukan menggunakan konsep KPK ataupun kelipatan persekutuan terkecil. Nah, 2 kelipatan 2 adalah 4. Tambah 2 6, tambah 2 8. Oke. Selanjutnya adalah 3. 3 kelipatannya 6, 9 dan 12. Anak-anak perhatikan, kelipatan angka ini bisa kita teruskan apabila belum ditemukan. Di sini untuk pertemuan angka yang sama di bilangan 2 dan 3 adalah angka 6. Kita tandai angka 6. Berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 6 dengan menggunakan prinsip kelipatan dan bukan per faktor. Maka di bawahnya ini kan 6, semuanya 6. Selanjutnya adalah setelah kita menemukan itu, kita harus mengubah ini menjadi 6. Berarti 6 dibagi 2 atau 2 dikali berapa hasilnya 6. Jika 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, maka di atasnya harus dikalikan dengan 3. Harus dikalikan 3. Apabila 3 dikali 6, 3 dikali berapa hasilnya 6 adalah 2, maka di atasnya pun harus dikalikan 2. Supaya hasilnya sama dengan perkalian di bawah. 3 kali 2, 6. Ini 2 kali 3, 6. Supaya hasilnya sama dengan 6. Nah, 2 dikali 3. Jika di atasnya 3, maka di atas pun harus dikalikan dengan 3. Jika di perkaliannya 3 kali 2 hasilnya 6, maka di atasnya pun harus dikalikan dengan 2. Oleh karenanya, 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 2 sama dengan 2. Gitu kan? Jumlahkan, 3 tambah 2, 5. Seperti biasa, 6 tidak. Begitulah menyamakan pecahan dengan berpenyebut tidak sama dengan cara menggunakan kelipatan. Sekarang kita gunakan rumus selanjutnya. Soal selanjutnya. Bapak akan membuat soal, melatih kalian soal selanjutnya. Ini kita hapus dulu. Nanti kalian bisa tonton videonya. Oke, kita angkanya kosongkan. Ganti dengan angka lain. 3/8 ditambah 2/3. Berapakah hasilnya? Nah, kita temukan ini sudah cukup meningkat. Cari KPK-nya dengan pohon faktor bisa, tapi dengan cara Bapak seperti ini. Kita gunakan kelipatan 8. 8, 16, 24, 32. Oke. Sekarang kita kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sudah ketemu? Belum. 18, 21, dan 24. Nah, di sini sudah ketemu angkanya. Maka KPK daripada 8 dan 3 adalah 24. KPK-nya itu artinya bertemu angkanya pertama kali dalam satu pertemuan. Makanya dinamakan dengan kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kita mencoba menjumlahkan 3/8 tambah 2/3. Sekarang kita masukkan
rumus matematikanya. Maka ini harus diubah supaya bawahnya sama keduanya. Coba perhatikan. Di sini harus diganti 24 karena KPK-nya adalah 24. Sekarang kita cari tahu 24 dibagi 8 atau 8 dikali berapakah hasilnya 24. 8 dikali 3. Berarti karena dikali 3 di atas pun harus dikali 3. Maka hasilnya adalah 9. Selanjutnya yang kedua, 3 dikali berapa? Hasilnya 24. Berarti 3 dikali 8 berarti 2 dikali 8 juga. Maka hasilnya adalah 16. Jumlahkan. Jumlahkan dari yang di atasnya saja dijumlahkan. Karena sudah dapat. Maka hasilnya adalah 9 tambah 16 sama dengan 25 per 24. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kalian perhatikan. 25 itu lebih besar daripada 24. Maka apabila pembilang ini lebih besar, angka 25 ini lebih besar daripada penyebut di bawah, maka kalian harus membaginya supaya atasnya lebih kecil daripada, maka sama dengan 24 dikali 1, 24. Maka 24 itu hanya dapat dikalikan 1, sisanya 1. Sisanya 1, di bawahnya 24. Dapat kecil ini supaya bisa dia. Nah, jawabannya adalah ini. Karena ini artinya 24 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 25 per 24. Oke. Nah, Bapak bisa dipahami. Mungkin ini untuk sementara. Bapak akan mencoba melatih kalian dengan beberapa soal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalian sambil belajar sama orang tua atau belajar pun di sumber belajar manapun untuk memahami materi tersebut. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.